Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Askir dari Multimedia Design Studio. Di pelajaran pertama kita sudah belajar mendownload Blender dan sampai mengganti tampilan Blender. Di pelajaran kedua ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman mengenai tentang object mode menjadi modeling secara dasar ya teman-teman. Sebelum teman-teman belajar modeling secara dasar, teman-teman harus menguasai keyboard shortcut sehari-hari dalam pemodelan modeling ini. Di keyboard shortcut ini ada edit mode, teman-teman bisa mengklik tombol tab, ada juga seleksi objek. Seleksi objek ini dibagi menjadi tiga ya, ada vertex, ada edge, dan ada patch ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggrabnya ya secara bebas dengan keyboard shortcutnya. Teman-teman bisa menekan tombol G ya teman-teman, dan juga teman-teman bisa mengextrude-nya ya, membuat sudut tambahan, dan juga teman-teman bisa membuat bevel. Oke teman-teman, kita mempraktekkannya langsung ya teman-teman dari keyboard shortcut-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu keyboard shortcut ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke pelajaran Blender ya. Dan ini adalah tampilan Blender ya. Tampilan Blender 2.91.1 ya teman-teman. Kita ingin merubahnya objek ini menjadi objek mode ini ingin menjadi edit mode. Teman-teman bisa mengkliknya di sini atau mengklik tombol tab ya teman-teman. Ketika kita praktekkan langsung ya teman-teman, dan kita rubah objek mode ini menjadi edit mode. Teman bisa mengklik yang paling kiri atas ini, kita klik edit mode, dan objek ini sudah menjadi edit mode. Teman-teman bisa memilih penyelesaian secara vertex, secara edge, dan secara fetch ya teman-teman. Teman-teman klik satu atau klik di sini penyelesaian secara vertex ya, bisa, atau juga mengklik di sini ya teman-teman. Oke, kita seleksi vertex-nya, kita pindahkan, kita bisa pindahkan ke atas, bisa kita pindahkan ke sumbu Y, kita bisa pindahkan ke sumbu Z ya teman-teman. Atau juga teman-teman bisa menyeleksinya secara bersamaan sambil menekan tombol shift ya. Kita klik ini sambil menekan tombol shift, klik ini, maka kita sudah menyeleksi secara bersamaan ya teman-teman. Atau juga teman-teman bisa menyeleksi merotasinya ya teman-teman, atau teman bisa merotasinya secara ini atau merotasinya secara ini ke semua X, semua Z, sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kita masuk penyeleksian secara edge ya teman-teman, atau garis, atau teman-teman bisa mengkliknya di angka 2 dan dia sudah menjadi penyelesaian secara garis. Teman-teman bisa mengklik ini dan bisa memindahkannya ya, atau juga bisa menggrabnya memindahkan secara bebas, secara tidak beraturan ya teman-teman. Dan ini sudah kita menggrab ya. Atau juga teman-teman bisa membuat penyeleksian secara bersamaan. Teman-teman tinggal menekan tombol shift dan klik ini, dan kita sudah menyeleksi secara bersamaan. Teman-teman juga bisa merotate ya teman-teman, rotate sesuai kebutuhan teman-teman. Atau juga teman-teman bisa memindahkan secara bebas dengan menekan tombol grab ya teman-teman. Kita masuk penyeleksian ke 3, yaitu patch antar tatap muka ya teman-teman. Teman-teman bisa mengklik tombol 3, dia akan berubah menjadi penyelesaian secara patch. Nah, ini sudah menjadi penyelesaian secara patch. Teman-teman bisa menarik ke atas, menarik ke samping kiri, ke samping kanan sesuai kebutuhan teman-teman ya, atau ke bawah ya teman-teman. Ini adalah penyeleksian secara patch, secara antar tatap muka ya teman-teman. Baik, kita masuk ke extrude ya teman-teman.
kita akan membuat penambahan atau ketebalan, yaitu extrude ya teman-teman. Teman-teman tinggal mengklik di keyboard shortcutnya, yaitu adalah E. Oke, kita extrude di yang atas ini, sambil menekan tombol E, kita tarik ke atas, dan objek tersebut akan menambah ketebalan. Kalau seandainya teman-teman menarik ya secara move, dia tidak menambah ketebalan, tapi teman-teman mengekstrudnya tinggal menekan E, dia akan menambah ketebalan seperti ini ya teman-teman. Dan sudah jadi ya teman-teman. Oke, tadi kita sudah belajar mengekstrudnya, dan kita akan belajar membuat sudut kemiringan ya. Kita akan membuat sudut kemiringan menjadi tajam dan menjadi lebih tumpul ya. Oke, teman-teman bisa mengklik keyboard shortcutnya adalah Ctrl dan B ya teman-teman. Nah, klik Ctrl dan B secara bersamaan, kita klik kiri, kita bisa menarik mouse-nya ke atas, dia akan membuat sudut kemiringan secara tajam ya, tajam banget. Kita ke bawah, dia akan membuat sudut kemiringan yang tidak tajam sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Atau juga kita bisa membuat secara halus nih sudut kemiringan, biar supaya halus ya, biar nggak, ini kan terlalu tajam banget. Teman-teman bisa scroll ke atas ya, dia akan berubah menjadi sudut kemiringan secara halus dan membuat secara otomatis edge secara banyak dan membuat secara halus ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah kita buat secara halus ya. Oke, baik, kita masuk ke materi ke patch ya. Patch bila mana teman-teman nih mempunyai problem di modeling teman-teman, apabila teman-teman mempunyai sudut permukaan ini terhapus ya teman-teman, terhapus seperti ini dan bolong ya, sudut ini bolong, teman-teman yang buat ya, teman-teman tinggal menyeleksinya secara perfect, atau kita klik tombol angka 1 ya teman-teman, dia akan berubah menjadi perfect. Kita klik ini sambil menekan tombol escape, klik ini sambil menekan tombol escape, klik ini sambil menekan tombol escape, dan klik ini ya teman-teman. Oke, lalu kita tekan tombol F ya teman-teman, maka secara otomatis yang objek bolong tersebut akan tertutup kembali. Nah, seperti ini teman-teman, akan tertutup kembali. Oke teman-teman, kita akan membuat modeling secara dasar ya. Kita akan mempelajari loop cut. Loop cut ini adalah penambahan sebuah garis ya. Oke, kita praktekkan langsung ya teman-teman. Kita matikan edit mode-nya, kita tekan tombol tab, dan kita tekan tombol shift A, kita cari objek cube, kita grab-nya di tengah ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat meja sederhana, kita akan membuat meja sederhana ya teman-teman. Tinggal klik tombol tab, akan berubah menjadi edit mode. Teman-teman mengklik patch seleksi ini, kita akan membuat meja, kita akan tipiskan meja ini, kita lebarkan dikit, kita panjangkan dikit, dan kita lebarkan dikit ya teman-teman. Oke, kita mengloop cat ya, kita loop cat dengan Ctrl R, kita Ctrl R, kita scroll ke atas, membuat dua garis ya teman-teman, kita klik kiri, tuh 2. Oke, sudah ini kita seleksi ini, kita seleksinya menggunakan patch ya teman-teman, patch ya. Ini belum terseleksi, tekan tombol shift untuk menyeleksinya, dan sudah terseleksi semuanya. Teman-teman tinggal tekan tombol S men-scale ke sumbu Y ya teman. Kita akan menggeser ke sumbu Y ke sebelah kanan sana ya. Secara bersamaan tekan S, tekan Y, scale, kita scale ke arah
sini ya teman-teman. Oke, kita akan membuat loop cat lagi, kita Ctrl R lagi teman-teman. Ctrl R di tengah ini, kita scroll ke atas sekali, kita klik kiri, dan kita sudah mempunyai garis lagi teman-teman. Kita tekan 3 atau tekan ini patch, kita seleksi ya yang tengah ini secara bersamaan, dan ini belum terseleksi, kita seleksi lagi sambil menekan tombol shift, seleksi lagi sambil menekan tombol shift. Oke, kita akan mengscale ke arah ke sumbu X ya. Kita akan menggeser sebelah sana secara ke kanan dan kiri secara bersamaan. Oke, kita tekan S, kita tekan X, dan kita geser. Kita akan membuat kaki mejanya ya teman-teman. Oke, kita sudah menambahkan kotak-kotak ini untuk membuat mejanya teman-teman. Kita seleksi lagi bawahnya, kita seleksi lagi, kita seleksi lagi sambil menekan tombol shift. Oke teman-teman, sudah gitu kita extrude ke sumbu Z ya. Kita tekan E sambil tekan Z, kita turunkan. Ya, kita sudah membuat meja sederhana ya teman-teman. Ini adalah contoh pemodelan sederhana dari kita menggunakan edit mode ya, dan kita bisa membuatnya pemodelan sederhana. Dan kedua kita akan belajar pemodelan membuat gelas sederhana ya teman-teman. Kita akan belajar menyeleksi secara ring secara bersamaan dan menyeleksi secara loop ya. Nanti kita akan belajar insert, dan kita akan membuat 3D kita menjadi wireframe, dan ini 3D kita menjadi solid, dan kita akan membuat 3D kita menjadi wireframe ya teman-teman. Oke, baik, kita akan membuat model sederhana lagi, membuat gelas ya teman-teman. Teman-teman bisa matikan tombol tab-nya untuk menjadi object mode. Teman-teman bisa klik shift A lagi, pilih silinder ya teman-teman, dan teman-teman tinggal menggrabnya, kita menariknya ke sini ya teman-teman supaya kelihatan, dan sudah ada tampilan objeknya. Oke, ini kita rubah menjadi edit mode ya teman-teman. Kita seleksi patch atasnya, kita turunkan ini, kita akan membuat gelas sederhana ya teman-teman. Oke, dan kita masukkan insert ya teman-teman. Tinggal kita tekan I untuk menginsertnya. Oke, kita sudah menginsertnya, dan kita mengekstrak ke sumbu ke sumbu Z ya teman-teman. Kita mengekstrak ke sumbu Z, kita mengekstrak ke atas, kita sudah mendapatkan gagangnya teman-teman, dan kita tinggal membuat kelasnya ya. Oke, kita extrude lagi, extrude, stop, dan kita scale ya. Untuk membuat gelasnya kita scale lagi. Oke, kita sudah bisa membuat objek sederhana gelas. Oke, kita insert lagi teman-teman. Kita klik ini, kita tekan tombol I pada keyboard, kita scale semana ketebalan gelasnya. Nah, saya kira segini cukup. Teman-teman bisa mengekstrude ya, extrude ke bawah, dan teman-teman bisa mengscale ya, nah, secara dalam, dan kita sudah mempunyai objek gelas sederhana ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita akan menyeleksi secara ring bersamaan ya, sambil menekan tombol Ctrl dan Alt ya teman-teman. Baik, kita akan menseleksinya. Secara ring ya, secara bersamaan Ctrl Alt. Kita klik ini sambil menekan tombol Ctrl Alt teman-teman. Maka kita sudah menyeleksi secara bersamaan di
menyeleksi secara bersamaan dirinya, teman-teman. Dan kita bisa menurunkan ini lagi, dan kita akan menyeleksi secara loop ini di sekitar sini ya. Kita klik ini sambil menekan tombol Alt, maka kita sudah menyeleksi secara loop, dan kita scale ya, kita kecilkan dikit. Baik teman-teman, itulah pemilihan dasar yang kita sudah pelajari hari ini di video kedua ini. Teman-teman, bila mana teman-teman ingin membuat tampilan wireframe, teman-teman tinggal tekan tombol Shift dan Z ya teman-teman. Dan ini sudah menjadi wireframe. Teman-teman ingin merubahnya lagi ke objek solid, ke objek solid lagi, teman-teman tinggal klik Shift Z lagi. Demikian tutorial pertama yang saya buat teman-teman. Ini bisa kita ubah ya, ubah pindahkan ke meja. Demikian tutorial yang saya buat kedua ini, semoga teman-teman bisa mempraktikkannya di rumah ya teman-teman. Dan ini objek yang tadi kita buat ya teman-teman. Oke, sekian tutorial kedua saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktikkan di rumah dan mengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.